مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة. Kemudian dia bertolak sebelum matahari terbit, karena dari ba'da salat subuh sampai dengan waktu isfar jiddan dia berada di al-Mash'ar al-Haram. Nah, sebelum matahari terbit dia sudah bertolak ila Mina, menuju Mina. Sedangkan al-Mash'aril Haram itu berada di Muzdalifah. Kebiasaan kaum musyrikin, mereka menunggu di Muzdalifah itu sampai matahari terbit. Sedangkan Nabi SAW keluar dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Ya, itu letak perbedaannya. Wa alaihi sakinah, dan wajib bagi dia as-sakinah, tenang, santai, ya, tidak kerasa kerusuk. Fa idza wasala ila wadi Muhassir asra'ah, kalau sampai ke lembah Muhassir maka dia percepat jalannya. Fa idza wasala ila Mina, kalau sampai ke Mina, fa awwalu ma yabda'u bihi jamratul aqabah atau jamratul aqabah, maka pertama kali yang dia mulai adalah jamratul aqabah. Dia memulai melempar jamrah bi akhdhi sab'i hasayat min haitsu syaa, dari sisi yang mana dia mengambil 7 kerikil dimanapun dia mau, sehingga yang ada prakteknya dari Nabi SAW, beliau mengambil kerikil itu dipersiapkan ketika hendak bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Wa yustahabu ayyakuna al-hasa mithla hasa al-khadaf, disunnahkan al-hasa, biji kerikil tersebut, seperti hasa al-khadaf, seperti kerikil al-khadaf. Kerikil khadaf, khadaf itu kecil, ya, kerikil betet-betetan. Khadaf itu bisa dilempar dengan apa namanya, kelingking, dengan jari, itu namanya khadaf. Apa disebutkan dalam hadis? Khadaf itu la yaqtul adu wala yasidu saidan, tidak membunuh musuh, tidak juga bisa dipakai berburu. Nah, akan tetapi apa? Yafqa al-ain, karena kerikilnya kecil. Fayarmiha, lalu dilemparlah oleh dia hasa tersebut, bisab'i hasayat, dengan 7 kerikil, jadi 7 lemparan, bukan dilemparkan sekaligus. Kemudian wa yustahabbu ayyukabbir ma'a kulli hasatin, disunnahkan bertakbir bersama setiap kali kerikilnya tadi. Wa yaqul, lalu dia mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Allahumma, ya Allah, ij'alhu hajjan mabruran, jadikan hajinya adalah haji yang mabrur, wa dhanban maghfuran, jadikan dosanya dosa yang diampuni, wa sa'yan mashkuran, jadikan sa'inya sa'i yang diterima, ya, yang disyukuri, maksudnya yang diterima. Wa yaqta'at talbiyah, dan dia menghentikan talbiyahnya idza rama jamratul aqabah, kalau melempar jamratul aqabah. Intinya tetap dia bertalbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, sambil jalan.
Jadi dari Muzdalifah tadi, dari Al-Masy'aril Haram, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai lempar jamrah. Dia bertakbir, ya, Allahu akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Lempar lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma yanhar. Ingat, ini di tanggal berapa? Di tanggal berapa? Tanggal berapa? Kapan dia ngelempar jamrah ini? Tanggal berapa nih? Tanggal 10. 1 amalan tanggal 10. Lempar jamrah. Tsumma yanhar. Kemudian dia menyembelih. In kana ma'ahu hadyun. Kalau bersamanya ada hadyu. Fa idza wasala. Tsumma yanhar. In kana ma'ahu hadyun. Kemudian dia menyembelih. Kalau seandainya dia punya hewan hadyu. Yang kedua, memotong hewan hadyu. Wa yahliqu ra'sahu. Mencukur kepalanya. Wa yuqassir. Dan memendeknya. Boleh bagi dia cukur gundul langsung atau pendeki. Ya, atau dia pendeki. Dalam artian tapi dia rata. Ya. Summa qad halalahu kullu syai'in illa nisa. Kemudian sungguh telah halal bagi dia segala sesuatu kecuali gauli istri. Boleh pakai pakaian yang berjahit, boleh menggunakan parfum dan yang semisalnya. Ini menurut sebagian para ulama, nanti akan kita lewati penjelasannya, terkait dengan tahallul awal. Inilah yang disebut dengan at-tahallul al-awwal. Apa itu istilah at-tahallul awal? Dengar baik-baik. Hei, umat manusia, dengar baik-baik. Apa itu at-tahallul al-awwal? At-tahallul al-awwal adalah mengerjakan amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa saja amalan tersebut? Nah, di situ yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada 4 amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. 4 amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa saja 4 amalan tersebut? Melempar jamratul aqabah, memotong hewan hadyu, dan mencukur rambut, serta tawaful ifadah. Jelas ada 4 amalan. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nanti akan kita lewati. Apa ketentuan sudah dianggap tahallul awal? Sebagian para ulama mengatakan seseorang dianggap sudah bertahallul awal apabila mengerjakan 2 dari 4 amalan tersebut, atau dia mengerjakan 3 dari 4 amalan tersebut. Ya. Kita lanjut baca ke syarah. Hadi a'malu yaumil Id. Ini adalah amalan-amalan di hari Id. Wa huwa yaumul 'ashir min Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa huwa yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Wa afdalu ayyamis sana 'alal itlaq. Tanggal 10 Dzulhijjah, al-yaum al-hajj atau yaumul hajjil akbar, adalah hari yang paling afdal dalam 1 tahun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Itu mana ayat. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar, ay yaumal id. Allah Subhanahu wa taala beritakan, informasikan atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada seluruh umat manusia pada hari yaum al-hajjil akbar.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, demikian juga Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Hati-hati antum, jangan dibaca jar, ya. Orang yang ngerti bahasa Arab, dia tidak akan keliru membaca ayat ini tadi. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya. Karena kalau dibaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli, naudzubillah. Ya. Itu fatal. Wa fis sahihain an Abi Hurairah anna Abu Bakar As-Siddiq ba'athahu fil hajjah allati ammarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaiha qabla hajjatil wada' yauman nahri fi rahtin yu'adzinu fin nas. Abu Hurairah menceritakan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq mengutus beliau pada haji yang Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin pada haji sebelum haji wada. Pada hari nahar fi rahtin, pada suatu rombongan, yu'adzin finnas. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq memerintahkan dia ketika di musim haji yang Nabi SAW mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan. Haji itu terjadi sebelum haji wada, tahun ke-9 Dzulhijjah, tahun 9 Hijriyah. Nah, pada hari nahar kata Abu Hurairah, berarti Abu Bakar memerintahkan atau mengutus Abu Hurairah pada hari nahar untuk menyampaikan ke rahat atau rombongan. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar agar disampaikan kepada rombongan? Apa yang disampaikan kepada rombongan ini tadi, itu adalah perintah dari Nabi SAW. Apa perintahnya? La yahujju ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil bait uryanun. Tidak ada lagi yang berhaji setelah tahun ini dari kalangan kaum musyrikin, dan tidak ada lagi yang bertawaf setelah tahun ini yang dalam kondisi bertelanjang. Karena dulu masyarakat jahiliyah, mereka ketika tawaf sambil telanjang. Jadi tawaf di Ka'bah itu sambil telanjang, sambil melantunkan bait syair dengan mengatakan al-yaum bada minhu ba'duhu aw kullu fama bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagian atau seluruhnya, namun apa yang nampak itu tidak aku halalkan. Nabi SAW, ya ikhwan, tidak berhaji pada tahun ke-9. Ya, beliau berhaji pada tahun ke-10. Perintah untuk berhaji, pendapat yang rajih adalah pada tahun ke-9 Hijriyah, bukan pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriyah. Karena ayat yang terkait dengan perintah untuk berhaji, apa ayat perintah untuk berhaji? Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat perintah untuk berhaji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadza huwa ar-raji, ayatul haji. Adapun ayat Al-Qur'an wa atimul hajja wal umrata lillah, itu bukan ayat haji. Tapi ini terkait dengan perintah umrah. Itu pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dihafalkan ayatul hajj, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayatul siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat apa lagi? Ayat zakat, banyak sekali ayat zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, gitu ayatnya. Dan seterusnya ayat. Ayat al-wudu. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ayat dain. Yusikumullahu fi auladikum gimana ya, Den? Itu ayat waris. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin
ila ajalin musamma faktubu. Ayatul riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Gitu. Enggak mesti hafal Al-Qur'an. Ayatul waris. Ada 3 dalam Al-Qur'anul Karim. Cuma ada 3 tempat. Ya. Dihafalkan. Qasar salat. Gimana ayatnya qasar salat? Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salat. Ya enggak? Dihafalkan. Makanya kalau lewat ayat ya, dihafalkan. Bahasa haji, banyak sekali ayat. Ya. Tentang haji ini banyak sekali. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Apa terusannya? Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Terkait dengan kafar. Kalau antum enggak hafal kan enggak ada. Ana bilang enggak ada ilmu itu nempel kalau enggak dihafal. Itu saja. Kalau berat Ustaz ngehafal, semuanya berat, enggak ada berat semua, enggak ada yang enggak berat. Tapi dengan dilatih semuanya akan bisa. Kemudian wa amalu yaumil hajj arba'ah. Amalan hari Hajjil Akbar itu ada 4. Al-awwal ramyu jamratil aqabah. Yang pertama melempar jamratil aqabah. Ats-tsani dzabul hadiyu, memotong hadiyu. Ats-tsalits halqur rasi au taqsiruhu, cukur rambut atau pendeki. Ar-rabi' tawaful ifadhah ma'as sa'yi. Yang keempat tawaful ifadhah ma'as sa'yi. Hadi a'malu yaumil 'id wa hiya a'malun 'azimah. Ini adalah amalan-amalan hari Id dan ini adalah amalan-amalan yang sangat-sangat mulia, sangat agung. Jelas? Pada hari Id terkumpul 4 amalan. Makanya disebut Yaumul Hajjil Akbar, karena terkumpul padanya 4 amalan besar. Untuk jamaah haji tidak disunnahkan bagi mereka atau tidak disyariatkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat Id, karena mereka tersibukkan dengan amalan-amalan yang disebutkan di sini. Jelas? Kemudian qauluhu thumma yadfa'u qabla tulu'i syamsi ila Mina. Kemudian makna ucapan lalu dia bertolak sebelum matahari terbit menuju Mina. Mukhalafatan li hadiyil musyrikin, dalam rangka menyelisih petunjuk kaum musyrikin, kama fi sahih Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari. An Amr ibni Maimun qala, dari Amr bin Maimun qala, syahidtu Umar radhiyallahu anhu shalla bi jam'in as-subha thumma waqafa. Kata Amr bin Maimun, aku menyaksikan Umar radhiyallahu anhu salat di Muzdalifah, yaitu salat subuh. Kata beliau, aku menyaksikan Umar salat subuh di Muzdalifah. Jamak dari atau nama lain dari Muzdalifah. Jam'un itu nama lain dari Muzdalifah. Bi jam'in ay bi Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah disebut dengan jamak? Kenapa? Hah? Enggak. Kemarin sudah sampaikan apa nih? Kenapa Muzdalifah disebut dengan jamak? Nah. Apa antum anak ini terlalu padat ngajarnya, ataukah anak sengaja enggak terlalu buat padat-padat dulu sampai sehari 5 kali pelajaran? Khawatirnya antum nanti enggak ada waktu murojaah, enggak ada waktu baca Al-Qur'an, enggak ada waktu menghafal. Gitu loh. Dia disebut dengan Muzdalifah, disebut dengan jam'un dikarenakan tujma fiha bainas salatain, yakni al-maghrib wal isya fi Muzdalifah. Tak di murojaah. Tsumma waqafa, kemudian Umar berdiri. Lalu Umar mengatakan, faqal innal musyrikin kanu la yufiduna hatta tatlu'a asy-syamsu. Sesungguhnya kaum musyrikin dulu tidak bertolak sampai matahari terbit. Jadi kaum musyrikin tidak bertolak, tidak meninggalkan Muzdalifah sampai nunggu matahari terbit. Wa yaqulun, lalu musyrikin mengatakan, asyrik sabir kaima nughir,
terbitlah matahari di Bukit Sabir, kaima nughir, supaya kami bisa berangkat bertolak. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum thumma afadha qabla an tatlu'a asy-syamsu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaum musyrikin dengan cara apa? Rasul bertolak sebelum matahari terbit. Wa alis sakinah. Jelas? Masya Allah. Qauluhu fa idza wasala ila wadi Muhassir, kalau sudah sampai di lembah Muhassir, wa huwa ma baina Jam'in wa Mina, letaknya ada di antara Muzdalifah dan Mina. Asra'a, dia jalannya cepat. Fa in kana masyian asra'a, kalau jalan kaki dia berjalan dengan cepat. Wa in kana raqiban harraka dabatahu, kalau ternyata dia mengendarai onta maka digerakkan, dipacu ontanya tadi. Lianna Jabiran radhiyallahu anhu qala fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Jabir menyebutkan dalam sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta atabatna Muhassirin faharraka qalilan, kata Jabir, sehingga tatkala Rasul sampai di lembah Muhassir, faharraka qalilan, beliau gerakkan tali pacunya sedikit, agak digerakkan. Kalau mobil agak ditinjak lagi gasnya. Wa dzalika qadra ramyati bihajarin, yang demikian itu seukuran lemparan dengan batu. Ya. Di lembah Muhassir itu maksudnya. Ya, lembah Muhassir itu zalika qadru ramyatin bihajarin. Maksudnya itu jaraknya tuh enggak terlalu enggak terlalu jauh. Ya, seukuran lemparan batu. Kalau lemparan batu berapa mungkin? Batu lempar kan? Anggaplah 50 meter lemparan. Maksudnya perut lembah itu enggak terlalu jauh jaraknya. Wa ikhtalafa ulama fil hikmah min dzalik. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hikmah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan fa inna hunaka asaba ashabal fil. Astagfirullah. Astagfirullah taala. Assalamualaikum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna hunaka, karena di sana, di mana? Wadi Muhassir, asaba ashabal fil ma qasallah, karena di sanalah di Wadi Muhassir para penunggang gajah, ashabul fil, tertimpa musibah apa yang telah Allah kisahkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di mana ashabul fil mengalami lemparan batu tersebut? Di mana? Di Wadi Muhassir. Oleh karenanya Nabi SAW ketika melewati Wadi Muhassir, beliau berjalan dengan cepat. Ya. Melalui tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, ya, maka tidak selayaknya bagi seseorang untuk santai-santai, tapi selayaknya dia harus jalan cepat, buru-buru. Memang disyariatkan. Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabat, lalu melewati tempat yang seperti itu, beliau berjalan dengan cepat sambil menutupkan khimar, kerudungnya di kepala beliau. Kemudian beliau berjalan dengan cepat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhuluha. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi kalian menangis. Kalau kalian tidak mampu untuk menangis, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk ke tempat tersebut. Sehingga tempat-tempat yang merupakan dulu Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk masuk ke tempat tersebut dan menjadikannya tempat rekreasi, apapun tempat tersebut, ya.
Walidzalika summiya wadi muhassir, wadi penyesalan. Lembah muhassir. Muhassir itu yang menyesalkan. Li'annal fil husira fi. Ya. Dikarenakan fil gajah, husira fi ay a'ya. Ya, dibuat terhalang di sana, dibuat lemah. Wan qata'a 'anil dhahab. Ya. Dan terputus dari berjalan ila Makkah, menuju Makkah. Jadi terhentinya di sana. Namun kata beliau, walam yathbut bidalilin bayyin anna hadha huwal mawdi' alladhi husira fil fil. Namun tidak ada dalil yang sabit, ya, yang sahih, yang jelas bahwasanya tempat itu adalah tempat yang dulu gajah tertahan di sana. Wa ahlakallahu fi ashabahu. Ya. Dan Allah binasakan para ashabul fil di sana. Namun para ulama ahli sejarah menyebutkan seperti itu. Namun kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, secara pendalilan tidak ada dalil yang bayyin, yang sabit dari Nabi SAW kalau tempat itu Wadi Muhassir adalah tempat yang dulu Allah Subhanahu Wa Taala melempari ashabul fil. Wal ma'ruf inda jam'in min ahli ilmi anna ashabal fil lam yadkhulu al-haram. Yang ma'ruf di kalangan para ulama bahwasannya ashabul fil mereka tidak masuk ke tanah haram. Nah, itu ma'ruf di kalangan para ulama. Jadi mereka tidak masuk ke wilayah batas tanah haram. Wa zakara Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan anna halakahum kana fil magmas. Kata Ibnu Katsir, tempat binasanya ashabul fil ada di al-magmas. Di mana magmas? Kharijal haram, qaribun min Arafah, dekat di wilayah Arafah. Seperti ini. Jadi, ikhwan, sebagian para ulama ahli sejarah mereka menyebutkan bahwasanya ashabul fil itu di azab di Wadi Muhassir, seperti itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya di Wadi Muhassir, kenapa Rasul jalan cepat? Karena di Wadi Muhassir tersebut, lembah tersebut adalah lembah yang dulu Allah Subhanahu wa taala mengadab ashabul fil. Pasukan siapa itu? Abraha. Abraha itu sebenarnya bukan orang Yaman ya. Bukan orang Yaman dia. Ethiopia. Agamanya Nasrani. Dulu negara Yaman itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Raja Yaman, Tubba, itu Yahudi. Kemudian mereka ingin menguasai wilayah namanya Nejron. Menawari rakyat Nejron untuk masuk ke dalam agama Nasara. Tapi mereka enggan, sehingga dibunuhlah. Lebih kurang 1.500 orang atau 3.000, pokoknya ribuan orang yang dibunuh oleh Raja Yaman pada waktu itu, anak lupa namanya. Lalu salah seorang dari wilayah Nejron lari ke Ethiopia, kemudian dia minta bantuan kepada Abraha, sehingga Abraha mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Raja Yaman pada waktu itu, sehingga Yaman dikuasai oleh Abraha, dan Abraha pun memerintah di Yaman. Ketika itu Abraha beragama Nasrani, ya, Nasara, sehingga rakyat Yaman pada waktu itu dipaksa untuk beragama Nasara. Rakusnya Abraha, dia ingin menguasai wilayah Hijaz, wilayah Mekah, ingin memalingkan orang yang beribadah kepada yang beribadah haji ke Baitullah, ingin dipalingkan, ingin beribadah ke gereja yang ada di ibu kota Yaman, San'a. Ya. Allah hinakan tempat gereja tersebut, sekarang jadi tempat pembuangan sampah orang-orang Yaman. Fal khulasa, ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan Abraha sebelum memasuki tanah haram. Di sini disebutkan kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, zahir dari kalam beliau bahwasannya hancurnya pasukan gajah di Wadi Muhassir. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menyebutkan hancurnya pasukan Abraha yaitu di lembah atau di tempat namanya Al-Magmas. Nah, Magmas ini kharijul haram, di luar tanah haram, qaribun min Arafah, dekat dengan wilayah Arafah. Wa hadza huwa dzahir. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ini yang lebih zahir, ya, lebih zahir, yang lebih nampak bahwasannya binasanya Abraha dan pasukannya di Magmas, di tempat luar tanah haram, dekat dengan Arafah, bukan di dalam tanah haram, ya. Sehingga
Kenapa? Karena Wadi Muhassir itu berada di dalam tanah haram. Kenapa? Ya. Jelas ya? Nah. Sehingga kata beliau, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi mengatakan, wa kaunuhu harraka li ajli annahu mawdi'u adzabin mawdi'u nadhar. Sehingga kalau menyatakan Rasul menggerakkan tali kekang onta ketika itu dengan cara dipercepat jalannya di Wadi Muhassir dengan alasan tempat tersebut adalah tempat yang diazab, hadza fi nadhar. Ini perlu ditinjau ulang lagi. Falam ya'ti dalilun bayyinun ala mithli hadza. Karena tidak datang dalil yang jelas akan hal seperti ini. Wadih. Wadihun jiddan. Qauluhu. Fa idza wasala ila Mina fa awwalu ma yabda'u bihi jamratul aqabah. Kalau sudah sampai ke Mina, maka perkara yang pertama kali dia mulai adalah melempar jamratul aqabah. Wa hiya tahiyatu Mina. Lempar jamratul aqabah disebut dengan tahiyatu Mina. Wa ramyul jamrah fi haqqil hujjaj bi musabati salatil id fi haqqil afaqiyin. Melempar jamratul aqabah bagi jamaah haji ibarat salat id bagi orang yang tidak melaksanakan haji, bagi orang yang mukim di Mekah. Jelas? Yang tidak haji ya salat id di Masjidil Haram. Yang haji berada di Mina, lempar jamratul aqabah. Di Masjidil Haram mereka salat Id di awal waktu. Di Mina mereka melempar jamratul aqabah. Qauluhu bi akhdhi sab'i hasayat min haitsu syaa. Ngambil 7 biji kerikil dimanapun dia mau ngambilnya. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa fi tariqihi minal Muzdalifah ila Mina ayyal qit lahu hasa al-jimar sab'a hasayat. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abdullah bin Abbas ketika berada di jalan dari Muzdalifah menuju Mina agar mengambilkan untuk Rasul hasa al-jimar, ya, kerikil tadi sebanyak 7. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ya kawan, kalau anda perhatikan dalam hadis ini bukan perkara aib ya, disuruh-suruh oleh seorang guru ya. Dan itu perbuatan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya ya. Sehingga merupakan manqabah. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadatal aqabah wa huwa ala rahilatihi. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul berkata kepadaku pada saat berangkat di hari Aqabah, qadatal aqabah, berangkat pada hari Aqabah. Wa huwa ala rahilatihi. Ketika itu Rasul di atas kendaraan. Rasul mengatakan hat ulqatli. Had, sini, ambilkan untuk kerikil. Falaqattu lahu hasayat hunna hasa al-khazaf. Aku pun mengambilkan kerikil-kerikil untuk Rasul, yaitu kerikil al-khazaf, kerikil kecil. Falamma wada'tuhunna fi yadi. Tatkala aku letakkan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kerikil tersebut, Rasul mengatakan bi amsali haula, seperti itu loh ya, kecil-kecil. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam agama. Wa iyyakum wal ghulu wa fid din. Waspada dari sikap ghulu dalam agama. Wal ghulu wa fid din. Kenapa dibaca wal ghulu wa? Kenapa dibaca al ghulu wa? Ingat faedah, ya ikhwan. Jangan anti istilah tahdzir. Barang siapa yang anti sekali dengan istilah tahdzir, maka sungguh ilmu nahunya masih cetek, kata orang Palembang. Ya. Dalam bab nahu ada namanya istilah bab at-tahdzir. Apa bab tahdzir dalam ilmu nahu? Yaitu isim yang dinasab setelah tahdzir. Seperti ini, wa iyyakum wal ghulu.
iyyakum wal hamwa, dan yang semisalnya. Ya, itu bab at-tahdzir. Belum pernah dengar istilah tahdzir dalam ilmu nahwu? Enggak usah jauh-jauh bab rujukannya, antum buka Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ana rasa ada di sini Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Atau wallahu alam. Antum baca aja Jami'ud Durus, ya. Antum akan temui bab at-tahdzir. Ya. Nasab dia. Mu'jamul Fassal. Kita melihat ada Mu'jamul Fassal fil i'rab. Yang sini jadi contoh-contoh iyyakum wad-dukhula, iyyakum wal hamwa, iyyakum wa kadza wa kadza, ya. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Berarti luasnya agama. Luas Anda bilang. Makanya Anda bilang luas. Ilmu itu luas. Tidak cukup antum belajar sebentar. Saking luasnya. Orang kalau menyelami ilmu agama akan merasakan betul-betul menikmati ilmu tersebut luas. Ya, sangat-sangat luas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu fid din, sikap ghulu ekstrim dalam agama ini. Tidak boleh ekstrim. Demikian juga ekstrim ghulu dalam mempelajari ilmu nahwu, ghulu dalam mempelajari ilmu qiraah, ghulu dalam mempelajari ilmu tajwid, ghulu dalam mempelajari ilmu fikih. Semuanya tidak diperbolehkan. Dipelajari sesuai dengan kadar kebutuhan, dengan ketentuan tarafnya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya. Faya'khudhuha minal Muzdalifah au min Mina au min haitsu yasha. Dia ambil kerikil-kerikil tadi dari Muzdalifah atau dari Mina atau dimanapun dia mau. Kemudian ya. Wa qauluhu wa yustahabbu an yakuna al-hasa mithlu hasa al-khadaf. Disunnahkan kerikil tersebut seperti ukuran kerikil al-khadaf. Fayarmiha bisab'i hasayat. Dia lempar dengan 7 lemparan. Fasunnah, yang sunnah, ayyarmiya bihasa mithli hasa al-khadaf. Yang sunnah, dia lempar jamrah tadi seperti ukuran hasa al-khadaf. Wa hadza la khilafa fi. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf. Ya. Wa qadruha bainal himas wal bunduq. Ya, ukurannya antara himas wal bunduq. Misal habatil ful atau ba'ratul ghanam. Seperti biji kacang. Ful tahu ful. Tahu kan? Ful kacang itu. Kacang merah. Seperti itu atau ba'ratul ghanam. Apa ba'rah? Tai kambing. Ya. Wa amma ma laisa bihajarin, adapun kalau bukan batu, kal ismid wal khazaf wal jawahir al muntabi'ah, seperti ismid ya. Ya, sejenis semen ya. Khazaf ya, barang-barang permata ya. Jawahir kadzahab wal fidda wal rasas wal nuhas wal hadid wa nahwiha fala yujzi ar-ramyu bi syai'in min hadza bila khilafin. Intinya kata beliau, kalau emas, perak, rosos, nuhas, tembaga, besi dan yang semisalnya tidak sah melemparnya, jadi harus batu. Melempar dengan sendal Ustaz, boleh apa enggak? Enggak boleh, enggak sah. Lempar dengan apa? Peci, enggak boleh, enggak sah. Lempar dengan koin, receh. Ada duit 1 real, 7 totalnya, 7 real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sah apa enggak sah? Harus batu. Ya. Jadi yang dilemparkan harus betul-betul al-hajar. Batu. Enggak boleh dengan barang-barang yang berharga. Ya. Jelas ya? Emas boleh enggak? Enggak boleh. Tembaga boleh apa enggak? Besi boleh apa enggak? Apa lagi? Perak boleh apa enggak? Berlian boleh apa enggak? Enggak boleh. Kerikil batu seperti itu. Ya. Tanah Ustaz dikepel-kepel, enggak boleh. Batu bata boleh apa enggak Ustaz? Enggak boleh. Itu tanah dikeringkan, batu bata. Batu koral boleh enggak? Boleh. Wayan bagi dan selayaknya ayyastash'irah,
fi ramyihi annahu fi ibadatin, selayaknya dia merasa di dalam beribadah ketika melempar tersebut. Wa annahu yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla wa annahu yu'azzimuhu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia sedang bertakarrub kepada Allah, dia sedang mengagungkan Allah azza wa jalla. Wa ya'ti liramyi bisakinatin, dia datang untuk melempar dengan sakinah, wa khudu'in dengan tenang, wa inkisarin baina yadayillah, penuh dengan keluluhan di hadapan Allah azza wa jalla. Wa ba'dul hujjah, jadi ketika melempar ya ikhwan, hendaklah lempar dengan tenang, ya, dengan santai, dengan penuh kekhusyukan, merasa betul-betul luluh di hadapan Allah azza wa jalla. Namun wa ba'dul hujjaj, sebagian jamaah haji, yati munfa'ilan, datang dalam kondisi tergesa-gesa, teremosi, wa yadhunnu annahu yarmi syaitan, dia ngira seakan-akan dia ngelempar syaitan, wa yashtum wa yurjim bil hijaril kabira wa bin ni'al wa hadza jahlun. Lihat kata beliau, sebagian orang awam, sebagian jamaah haji, dia mengira kalau ketika dia ngelempar jamroh tadi seakan-akan dia ngelempar syaitan, sehingga sambil dicela sama dia, sambil dilempar sama dia dengan batu yang sangat besar, kadang dengan sendal. Kata beliau, hadza jahlun, ini adalah kebodohan. Ada yang ngelempar dengan sendal, dasar lanatullah iblis, Allahu akbar, pakai batu, ada kejahilan, ya, bodoh. Ada orang yang seperti ini, ya, tidak diperbolehkan cara-cara seperti ini. Bal yarmi bi khudu'in wa inkisarin wa tawadhu'in lillahi azza wa jalla, bahkan hendaklah dia lemparkan kerikil tersebut dengan khudu', dengan penuh ketundukan, dengan hati yang luluh dan tawadhu kepada Allah azza wa jalla. Qauluhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bisa melakukan ibadah haji. Qauluhu wa yustahabbu ayyukabbiru ma'a kulli hasatin, disunnahkan bertakbir pada setiap takbir. Qala Jabir radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir radhiyallahu anhuma menceritakan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faramaha bi sab'i hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin, Rasul melemparnya dengan 7 kerikil, beliau bertakbir pada setiap kali lemparan. Wa yarmiha wahidatan ba'da wahidatin, dilempar, ya, satu persatu. Bahasa Arabnya wahidah ba'da wahidah, wahid ba'da wahid. Bahasa kitanya one by one, ya. Bahasa Arabnya wahid ba'da wahid. Bahasa Inggrisnya one by one. Bahasa Indonesia satu persatu. Wa idza ramaha daf'atan wahidatan la tujzi'u illa an wahidatin, kalau dilemparkan semua 7 tadi enggak teranggap kecuali satu saja, ya. Kalau kerikil 7 tadi lempar sweet, nah, itu tidak dianggap kecuali satu. Qauluhu wa yaqul, lalu dia mengucapkan, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Wa kadza jaa'a fi ba'dil ahadits lakin fiha dha'fun, demikian datang dalam sebagian hadis namun padanya ada kelemahan. Walladzi sahha innama huwa takbir, yang sahih cuma takbir saja. Itu disebutkan hadisnya, ya kan? Hadis akhrajahu Ahmad min tariqi Laits. Hadis ini riwayat Ahmad dari jalannya Laits an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid an abihi qala kuntu ma Abdullah hatta intaha ila jamratil aqabah faqala wa nawalani ahjaran. Atau Abdullah, kata si apa, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid, dari bapaknya dia mengatakan, dulu aku bersama bapak, dulu aku bersama Abdullah di sini Abdullah bin Umar, ya. Terkala sampai ke Jamratul Aqabah, Abdullah bin Umar mengatakan, nawilni ahjaran, ambilkan kerikil untukku. Qala fanawaltu sab'ata ahjar, aku ambilkan, aku kasihkan ke dia 7 kerikil. Faqala li khudh bi zamamin naqah, lalu dia mengatakan, pegangkan tali kekangku. Qala thumma aada ilaiha farama biha min batnil wadi bisab'il hasayat wa huwa raqibun yukabbir ma'a kulli hasatin wa qala Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran. Thumma qala ha huna kana yaqumul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Namun hadis ini akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musnad wal Musannaf min tariqil Laits bihi wa fi akhirih thumma qala hakadha ra'aitul ladzi unzilat fi alaihi suratul Baqarah sana'a. Demikianlah aku melihat orang yang turun padanya surah Al-Baqarah melakukannya. Namun wa isnadun dhaif, karena sanadnya dhaif. Kenapa? Dha'fil Laits wa huwa Ibnu Abi Sulaim. Laits Ibnu Abi Sulaim dhaif.
Laits ibnu Abi Sulaim dhaif. Qala Ibnu Hajar saduqun ikhtalata jiddan wa lam yatamayyaz haditsu faturika. Ya. Kemudian hadis ini akhrajahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra min hadits Ibnu Umar marfu'an wa fi isnadi Abdullah ibn Hakim ibn al-Azhar al-Madani. Qala al-Baihaqi Abdullah ibn Hakim dhaifun wallahu alam. Jelas? Sehingga hadis ini ada kelemahan pada sanadnya. Qauluhu wa yaqta' at-talbiyah idza rama jamratul aqabah. Dia menghentikan talbiyah kalau sudah melempar jamratul aqabah, ya. Jadi dari jalan Muzdalifah tadi menuju tempat Mina pelemparan jamratul aqabah, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kata beliau, fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafal Fadl Ibnu Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl Ibnu Abbas. Ya. Fadl Ibnu Abbas. Ada Abdullah Ibnu Abbas. Al-Fadl Ibnu Abbas. Ada Abdullah Ibnu Abbas, saudara dia. Fa akhbar al-Fadl annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jamrah. Si Fadl mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas bahwasannya Nabi SAW senantiasa bertalbiyah sampai ngelempar jamrah. Wa kana Nabi SAW qad ardafa Usama ibn Zaid min Arafah ila Muzdalifah. Dulu Nabi SAW membonceng Usama bin Zaid dari Arafah ke Muzdalifah. Ya biasa ya kon, Nabi SAW memboncengi para sahabatnya, ya. Tsumma ardafa al-Fadl minal Muzdalifah ila Mina. Masya Allah, ya. Lihat ini Nabi SAW tawadhu. Kemudian beliau memboncengi Al-Fadl dari Muzdalifah menuju Mina. Farama jamratul aqabah. Lalu beliau melempar jamratul aqabah. Ingat, amalan yang pertama kali dikerjakan pada hari Id, ya, 10 Dzulhijjah adalah lempar jamratul aqabah. Awwal wazifatin fi yaumil Id. Faramyu jamratul aqabah awwal wazifatin fi yaumil Id. Kata Syekh, ramyu jamratul aqabah awwal wazifatin fi yaumil Id. Melempar jamrah al-aqabah adalah awal amalan, awal aktivitas di hari Id. Qauluhu tsumma yanhar in kana ma'ahu hadyun. Kemudian tanggal 10 tersebut dia menyembelih kalau dia punya hewan hadyu. Wa in lam yakun ma'ahu yashtari hadiyan idza kana mutamatti'an aw qarinan. Kalau seandainya dia tidak bawa hewan hadyu, maka dia menyembelih hewan hadyu dengan cara apa? Membeli saja, ya. Idza lam yakun ma'ahu yashtari hadiyan. Kalau tidak ada, ya beli. Kalau dia mutamatti'an au qarin, haji yang tamattu atau haji qarin. Amal mufrid, haji ifrad, falaisa alaihi hadyun. Dia tidak ada hadyu. Dam hadyu adalah damu syukran. Damu syukr, bukan dam jabron. Ingat istilah ini tadi. Nanti dilewatkan lagi juga. Ini yang jadi mumet itu tadi kadang ngoceh-ngoceh. Itu kalau untuk lewat-lewat kan, lewat saja juga. Kosong nanti. Dulu, ikhwan, ada di media sosial ustad muka-muka Arab, entah Habib bener apa enggak, Palembang. Jadi dia apa yang membuat motivasi anak untuk sekarang itu banyak membaca buku mazhab Syafi'i. Untuk melihat ini beberapa buku-buku mazhab Syafi'i. Jadi di salah satu konten dia, ada ustad di Palembang nih, dia buat konten tentang sholat. Jadi dia jelaskan gini, dalam sholat itu katanya, sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Demi Allah, ya, wallahi seumur anak ini belum pernah anak mendengar istilah itu kecuali di konten itu tadi. Awalnya anak ingin menyalahkan, apa sih sunnah hayat, sunnah ab'ad. Daurah anak ke Sulawesi. Ketika daurah di Sulawesi, Syekh Nu'man menyebutkan Asy-Syafi'iyah membagi bagian-bagian sholat itu ada istilah sunnah ab'ad, ada sunnatul hayat. Astagfirullah, dangkal sekali ilmu anak ini. Itu yang ngomong Habib loh. Karena kita kadang nggak suka sama orang, ya. Kadang kita udah ngingkari dulu ilmu yang ada pada dia. Istilah sunnah hayat, sunnah ab'ad itu ada di mazhab Syafi'iyah. Sehingga anak bertekad pulang dari Sulawesi,
Ana akan mengajarkan fikih Syafi'i. Beli ana beberapa buku Syafi'iyah dan ana suka dengarkan rekaman-rekaman para masyayikh dari Yaman yang mengajar mazhab Syafi'i. Ya. Penting ya kawan, karena kita terlalu dangkal ilmu kita ini tadi, ya, dangkal. Kemudian kata beliau, wallahu a'lam ya kawan. Tanggung sedikit lagi. Qauluhu thumma yanhar wa in kana ma'ahu hadyun illam yakun ma'ahu yashtari hadiyan idza kana mutamatti'an aw qarinan ammal mufrid falaysa 'alaihi hadyun. Yang kedua, motong hewan hadyu. Wa hadhihi alwazifatu tsaniyah fi yaumil 'id. Ini adalah tugas kedua di hari Id. Tugas kedua di hari Id. Apa itu? Potong hewan hadyu. Yang pertama apa tadi? Lempar jamratul aqabah. Yang kedua, potong hewan hadyu. Qauluhu wa yahliku ra'sahu wa yuqassir. Wa hadhihi alwazifa ats-tsalitsah. Ini yang ketiga. Lempar jamratul aqabah, potong hewan hadyu, cukur. Qauluhu tsumma qad halalahu kullu syai'in illa nisa. Maka kalau sudah dikerjakan tiga ini tadi, sudah halal kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kecuali gauli istri. Ya. Sehingga larangan parfum, larangan menggunakan pakaian berjahit, itu semua sudah tidak berlaku lagi larangan tadi, sudah halal kecuali gauli istri. Fa idza rama wa halaqa faqad halal tahallul awwal. Kalau dia sudah melempar jamrah, mencukur, sudah halal dengan tahallul awal. Wan nahar laisa minat tahallulil awal. Kata Syekh, nahar bukanlah bagian dari tahallul awal. Wallahu a'lam. Ya ikhwan, yang zahir dari kalamnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, tahallul awal cukup dengan cara lempar jamrah dan cukur. Itu sudah tahallul awal. Lihat kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa zahiru kalamil muallif, zahir kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna tahallul al-awwal yahsul bir-ramyi wal halaq ma'an. Ya. Bahwasannya tahallul awal dari zahir kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terwujud dengan melempar jamrah dan halaq, mencukur. Wa huwa ihda riwayatain an Ahmad. Ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Wa huwa qaul Syafi'i wa ashabur ra'yi. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ashabur ra'yi. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum kullu syai'in illa nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melempar, sudah cukur, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali gauli istri. Ini hadis disebutkan ada kelemahan ya, kawan, ada kelemahan pada sanadnya. Ya. An Ahmad, "Idza ramal jamrah faqad halal." Sedangkan dari riwayat dari Imam Ahmad, kalau mereka semata-mata ngelempar jamrah, sudah tahallul. Gitu loh. Wa idza wati'a ba'da jamratil aqabah fa 'alai dam wa lam yadhkur al-halaq. Katanya menurut Imam Ahmad, kalau dia sudah tahallul dengan cara lempar jamrah, maka jika dia gauli istri, maka bayar dam. Dan tidak disebutkan oleh Imam Ahmad al-halaq, cukur. Wa hadza yadullu ala anna al-hil bidunil halaq. Ini menunjukkan menurut mazhab Imam Ahmad, halal itu tahallul awal itu tanpa halaq. Qala Ibnu Qudamah wa huwa as-sahih. Kata Imam Ibnu Qudamah, ini pendapat yang sahih insyaallah taala. Li qauli fi hadits Ummi Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, "Idza ramaitum al-jamra faqad halalakum kullu syai'in illa an-nisa." Ya. Apabila kalian sudah melempar jamrah, maka sungguh telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali an-nisa. Untuk lihat sebutkan hadisnya riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ahmad. Wa fihi, padanya adalah lafaz inna hadza yaumun rukhisa lakum idza ataitum ramaitum al-jamra an tahillu, ya'ni min kulli ma hurimtum minhu illa an-nisa. Fa idza amsaytum qabla an tatufu hadzal bait sirtum huruman ka hayatikum qabla an tarmu al-jamra hatta tatufu bihi. Qala al-Baihaqi la a'lam ahadan min al-fuqaha yaqul bidzalik. Wa qala an-Nawawi, masyaallah, ini faedah dari al-Imam al-Baihaqi. Ada hadis yang sahih tapi tidak diamalkan oleh para ulama. Kadang ada hadis yang sahih tapi tidak diamalkan oleh para ulama. Wa qala an-Nawawi wa hadzal hadits wa hadzal isnad sahihun wal jumhur 'ala al-ihtijaj bi Muhammad ibn Ishaq idza qala hadatsana. Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi, ya. Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi. Idza qala hadatsana wa inna ma'abu ali at-tadlis. Ya, Muhammad ibn Ishaq.
Sahibul Maghazi. Kalau dia mengucapkan hadatsana sudah diterima hadisnya. Yang dia ditolak oleh para ulama kalau dia meriwayatkan dengan an karena dia mudallis. Wa idza thabata anna al-hadits sahihun faqad qala al-Imam al-Baihaqi la a'lam ahadan min al-fuqaha qala bihi. Kalaupun hadisnya sahih, maka al-Imam al-Baihaqi mengatakan apa? Aku tidak mengetahui ada ulama yang mengamalkan hadis ini. Hadza kalamul Baihaqi, ini kalam al-Baihaqi. Namun qultu fa yakunul hadits mansukhan dal al-ijma' ala naskhi. Hadis ini mansukh karena ada ijma' yang menunjukkan mansukhnya. Fa inal ijma' la yansakh wa la yunsakh. Namun kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, kata Imam An-Nawawi, ya, ijma' tersebut tidak bisa memansukh dan tidak bisa dinasakh. Walakin yadullu ala nasikh wallahu alam. Akan tetapi menunjukkan adanya menasakh. Wallahu alam. Ijma' tidak bisa memansukh. Tidak juga dinasakh. Ijma' tidak bisa dihapus hukumnya, tidak juga memansukhkan hukum. Tapi ingat, menunjukkan ketika ada ijma' menunjukkan ada isyarat, ada yang menasakh. Namun mungkin yang nasikhnya tadi, pengnasikhnya tadi tidak diketahui. Wallahu alam, seperti itu. Kemudian kata beliau, wa idza halaqa aw dzabaha fa hasanun. Kalau seandainya dia mencukur kemudian menyembelih itu bagus. Wa bi hadza yakunu qad tahallala al-tahallul awwal. Maka dengan ini dia sudah tahallul dengan tahallul awwal, wa bihi yahillu kullu syai'in illa zaujatahu. Jelas? Kapan selesai tahallul awal? Ya. Kalau dari keterangan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, ya, tahallul awal dari pendapatnya Imam Ahmad, ramyu jamratul aqabah. Ya. Ramyu jamratul aqabah. Namun yang afdal mana ya? Keluar dari khilaf. Yang keluar dari khilaf, ya dia lempar jamratul aqabah, kemudian cukur. Selesai. Ya. Sebagaimana ini pendapatnya qaul Asy-Syafi'i. Jelas ya? Qaul Asy-Syafi'i. Tapi kalau seandainya di hari tersebut dia bisa cukur, jadi ada tiga amalan dikerjakan. Jadi ada 3 amalan. Kalau dikerjakan semua, itu sudah teranggap selesai tahallulnya, halal segala sesuatu. Lempar jamratul aqabah, kemudian cukur, kemudian tawaf ifadah. Biar gampang antum ingatnya. Tanggal 10 itu sebenarnya ada 4 amalan yang dikerjakan. Ya. 4 amalan tersebut, yang pertama lempar jamratul aqabah. Yang kedua, cukur. Yang ketiga, potong hewan hadiu. Yang keempat, tawaf ifadah. Ini 4 amalan. Dari 4 amalan ini, sepakat para ulama, apabila dikerjakan berupa lempar jamratul aqabah, cukur, kemudian tawaf ifadah, itu para ulama sepakat selesai tahallulnya. Halal bagi dia segala sesuatu. Halal bagi dia segala sesuatu, meskipun menggauli istri. Ya. Namun mereka berselisih pendapat terkait dengan ketentuan seseorang dianggap tahallul awal. Sebagian para ulama ada yang mengatakan tahallul awal itu adalah dengan cara lempar jamratul aqabah dan cukur kepala. Ya. Ini salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Al-Imam Syafi'i serta ashab ra'yi. Berdasarkan hadis, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum kullu syai'in illa nisa." Namun sebagian para ulama dinukilkan juga dari Al-Imam Ahmad. Beliau berpendapat kalau semata-mata orang melempar jamratul aqabah, maka sudah dianggap tahallul awal. Sudah dianggap at-tahallul al-awwal. Wal afdal yang mana? Aku kan 2 amalan tadi. Lempar jamratul aqabah, cukur kepala. Selesai. Sudah dianggap tahallul awal. Jelas? Seperti itu tadi. Tapi susah untuk mengamalkan 4-4-nya di hari yang sama seperti itu. Kadang. Tapi kalau bisa, alhamdulillah. Lempar jamratul aqabah. Sudah lempar, selesai lempar 7 kali. Antum langsung cukur. Potong kepala, cukur. Bawa alat cukur, langsung cukur. Selesai. 2 amalan antum kerjakan. Udah tahallul awal antum. Kalau memungkinkan, nanti potong hewan hadiu ada yang ngurus. Ya, syukur-syukur nanti bisa ngelihat ya, tapi mungkin waktu tidak memungkinkan ya di Mina. Kemudian bertolak dari Mina menuju Masjidil Haram.
lakukan tawaf ifadah plus sa'i. Boleh menggunakan pakaian biasa 7 putaran. Selesai lanjut sa'i. Ketika selesai sudah halal kullu syai'. Jelas? Halal. Tinggal masih 2 hari lagi. Ya, masih 2 hari lagi kita. Nafar awal wa nafar tsani. Ya, masih 2 hari lagi. Seperti itu tadi. Nanti selesai. Ini tanggal 10. Tersisa hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Wallahu ta'ala shawab. Ini tinggal sudah di ujung-ujung pelajaran kita, ya. Sudah di ujung-ujung, insyaallah taala mudah-mudahan selesai sebelum hari merdeka 17 Agustus. Ya, berarti merdeka juga kita dari kitab ini tadi. Insyaallah nanti dilanjutkan kitab yang lain. Masyaallah asyik ya tentang haji ini tadi. Kenapa? Karena ada sirahnya juga, ya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan kitab yang lain. Naktafi bihadzal qadar.